Halo anak semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi ya. Hari ini anak-anak belajar mengenal puisi. Nah, perhatikan pada gambar atau slide ada seorang anak itu sedang membaca puisi. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mengenal puisi belum? Kalau yang sudah mengenal, Pak Fansi ucapkan luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat tentang apa itu puisi. Nah, anak-anak, puisi merupakan karya sastra ya. Jadi, puisi merupakan karya sastra. Puisi menggunakan bahasa yang singkat dan indah dan juga memiliki makna tertentu. Ya. Jadi, puisi merupakan karya sastra. Puisi menggunakan bahasa yang singkat dan indah dan memiliki makna. Ya, puisi merupakan ungkapan isi hati oleh penyair. Ya, anak-anak. Jadi puisi merupakan ungkapan isi hati oleh penyair atau si penulis puisi. Ya, penyair itu si penulis puisi. Puisi berisi tentang pengalaman, kesenangan, kesedihan, dan nasihat. Ya, anak-anak. Puisi itu berisi tentang pengalaman, kesenangan, kesedihan, dan nasihat. Puisi ditulis dalam bait ya. Jadi anak-anak, puisi itu ditulis dalam bait ya. Setiap bait terdiri dari beberapa baris. Nanti Pak Fansi akan tunjukkan contohnya ya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, puisi dapat dibedakan beberapa jenis ya. Jadi puisi dapat dibedakan beberapa jenis ya anak-anak, yaitu puisi tentang Tuhan, puisi tentang alam, puisi tentang hewan, puisi tentang sahabat, dan puisi tentang keluarga. Jadi puisi ini dapat dibedakan beberapa jenis. Ini menurut tema ya. Puisi dapat dibedakan beberapa jenis menurut tema ya. Tema puisi dapat dibedakan, yaitu tema tentang puisi tentang Tuhan, puisi tentang alam, puisi tentang hewan, puisi tentang sahabat, puisi tentang keluarga. Itu menurut tema ya anak-anak. Nah, kalau anak-anak belum tahu apa itu tema merupakan gagasan pokok atau ide ya. Jadi tema adalah sebuah gagasan pokok atau ide dari seseorang ya. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita lanjutkan. Nah, sini ada ciri-ciri puisi ya. Yang pertama, memiliki judul. Puisi memang harus memiliki judul. Yang kedua, nama pengarang puisi diketahui. Jadi ketika sudah ada judul lalu tulis pengarang puisi tersebut ya. Yang berikut terdapat bait yang terdiri dari atas beberapa baris. Jadi terdapat bait yang terdiri dari atas beberapa baris atau kata-kata ya anak-anak. Terus yang berikut menggunakan kata-kata indah, bahasa yang singkat dan penuh makna. Itu tadi beberapa ciri-ciri puisi ya anak-anak. Nah, kalau misalkan anak bertanya, Pak, apa perbedaan puisi dan bukan puisi? Nah, kalau puisi dia mempunyai ciri-ciri seperti ini ya anak-anak ya. Puisi memiliki ciri-ciri seperti yang tadi sudah Pak Fansi bacakan. Kalau yang bukan puisi itu misalnya seperti cerita dongeng karena tidak memiliki bait ya. Dia hanya memiliki kalimat yang panjang dan memiliki paragraf ya. Itu yang bukan puisi. Kalau puisi memiliki ciri-ciri seperti yang tadi sudah dibacakan sama Pak Fansi, atau anak-anak bisa baca lagi ya. Yang berikut nah di sini contoh puisi ya, contoh puisi. Di sini judul puisi adalah Awan Putih. Penulisnya atau karyanya adalah Regina. Sekarang Pak Fansi coba bacakan puisinya ya. Kulihat awan putih bertaburan di langit biru, membentuk formasi yang indah. Langit semakin mengagumkan. Nah, itu adalah puisi tentang awan ya, tentang awan putih. Jadi temanya ini adalah tentang alam ya, karena awan itu ada di alam. Nah, coba anak-anak lihat pada kalimat atau tulisan yang berwarna hijau. Puisi di atas terdiri dari satu bait. Terus satu bait puisi di atas terdiri dari 4 baris. Nah, seperti apa itu bait dan barisnya nanti anak-anak akan lihat ya. Sekarang di bawah itu yang ada kata tema
terus isi puisi ya yang berwarna merah, yang bertuliskan berwarna merah. Tema dari puisi di atas adalah tentang alam, yang tadi Pak Fansi bilang bahwa awan putih itu ada di alam. Terus ada isinya, isi puisi di atas itu menceritakan tentang awan yang indah ya anak-anak. Sekarang mari kita lihat puisi ini, baris pertamanya ya. Ini baris pertama, lihat awan putih. Baris yang kedua, bertaburan di langit biru. Barisan yang ketiga, membentuk formasi yang indah. Dan barisan yang keempat adalah langit semakin mengagumkan. Nah, puisi ini terdiri dari 4 baris dan hanya ada 1 bait ya. Jadi 4 baris ini bisa dikatakan atau dikatakan baitnya ya. 1 bait dari puisi ini ada 4 baris. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang berikut. Nah, sini menjelaskan isi puisi ya. Anak-anak bisa lihat pada buku pena kalian halaman 15 ya. Pak Fansi ambil contoh dari buku pena ya, biar ada kesamaan dengan apa yang Pak Fansi jelaskan ini ya. Di situ ada contoh tentang puisi yang berjudul Mas Koki. Nah, sebelum Pak Fansi jelaskan, atau anak juga bisa baca di sini, sudah dijelaskan secara detail ya. Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu ya. Jadi puisi ini dibuat berdasarkan atau disusun sesuai tema tertentu. Seperti yang tadi Pak Fansi sudah bacakan, ada jenis-jenis puisi berdasarkan tema tadi ya, tentang Tuhan, tentang alam, tentang keluarga, sahabat, dan lain sebagainya tadi ya. Nah, pembuat puisi menuliskan kata yang indah, ya jelas tadi Pak Fansi sudah sampaikan. Terus anak-anak perlu mengetahui juga untuk memahami isi sebuah puisi itu harus teliti dan cermat ya. Seperti contohnya ini judulnya Mas Koki, dan yang menulis puisi ini atau yang karyanya adalah Syufrida ya. Di sini temanya bertemakan alam karena Mas Koki itu nama ikan ya. Terus pada baris pertama dan kedua menceritakan tentang ikan peliharaan. Itu ceritanya tentang ikan peliharaan. Sekarang coba lihat yang baris ke 5 dan ke-6, itu isi puisi berisi ungkapan perasaan seorang. Ini perasaan seorang ya. Nah, dari puisi ini hanya ada 1 bait terdiri dari kita hitung ya berapa baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sebuah kolam di rumah kami. Baris pertama, tampak ikan yang berwarna-warni. Baris kedua, warna cantik yang sekali. Baris ketiga, berenang kesana kemari. Baris keempat, ikan itu ikan Mas Koki. Itu barisan kelima, peliharaan keluarga kami. Itu baris ke-6. Jadi 1 bait terdiri dari 6 baris ya, dari puisi yang berjudul Mas Koki. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang berikutnya, menentukan makna kata pada puisi. Anak-anak bisa lihat pada buku pena kalian pada halaman 17 ya, pada halaman 17 menentukan makna kata pada puisi ya. Jadi saya yang tadi Pak Fansi sudah jelaskan bahwa puisi memiliki kata atau makna kata yang punya arti ya. Jadi makna kata tertentu punya arti tertentu. Jadi setiap kata dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu ya anak-anak. Nah, di sini Pak Fansi ambil contoh makna kata awan pada puisi Awan Putih. Kata awan itu mempunyai arti butiran air yang tampak pada atmosfer ya. Atmosfer itu anak adalah lapisan gas pada bumi ya, yang ada di atas nih ya. Terus makna kata formasi pada puisi Awan Putih yaitu mempunyai arti sebagai susunan ya. Seperti itu anak-anak ya. Nanti pada tugas anak-anak juga diminta untuk mencari arti kata pada puisi yang ada pada tugas nanti. Sekarang apa hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi Pak? Ya, ini hal yang perlu diperhatikan pada saat membaca puisi adalah 1. Artikulasi, 2. Intonasi, 3. Ekspresi. Pak, apa itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Nah, sekarang di sini Pak Fansi tidak perlu jelaskan. Anak-anak tinggal buka buku pena halaman 21. Di situ ada penjelasan tentang artikulasi. Ya, artikulasi itu kejelasan pengucapan, intonasi itu ketepatan nada, dan ekspresi itu berarti raut wajah ya. Coba anak-anak ingat kembali pada gambar yang pertama tadi. Kira-kira ekspresi wajah dari si anak yang sedang baca puisi itu seperti apa ya? Nah, sebelum anak-anak mengerjakan tugas, Pak Fansi perlu beritahu bahwa dulu itu ada puisi lama ya.
ada puisi lama. Sekarang kita sudah masuk pada puisi baru atau puisi modern yang tadi ciri-cirinya yang sudah kita bacakan tadi bersama-sama. Ya, kalau puisi lama dulu tidak punya si pengarangnya tidak tertulis dan ada beberapa lagi perbedaannya ya. Nah, untuk tugasnya anak-anak kerjakan Ayo Berlatih pada buku pena 2C halaman 15 dan 18 ya. Itu sebelum mengerjakan baca terlebih dahulu puisinya, lalu kerjakan soal-soal yang yang ada pada buku pena. Terus halaman 18 juga nanti anak-anak diminta baca puisi, lalu menjawab pertanyaan dan susun kata-kata dalam puisi tersebut. Ada beberapa makna kata di dalam puisi itu, ada dua di bagian B, A dan B. Itu yang pertama, A, keadaan langit berwarna gelap karena tertutup hujan. Itu punya makna apa? Nanti anak-anak bisa lihat pada puisi juga. Terus yang bagian B sama juga, titik air yang jatuh dari udara karena proses pendinginan. Itu maknanya apa ya? Itu seperti itu ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini cukup dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Perlu anak ketahui juga bahwa nanti di kelas-kelas selanjutnya anak juga akan belajar tentang puisi ya. Mudah-mudahan anak selalu mengingat atau memahami apa yang sudah disampaikan. Kalau misalnya belum terlalu jelas, anak-anak bisa lihat kembali video ini dan bisa ditulis pada buku tulis kalian ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya ya. Dan selamat pagi ya.